Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan kami dari Universitas Syah Kuala Aceh beranggotakan Tamlika Muhammad Nasir, Lianur Afrija, dan Gina Anggriana. Hari ini kita akan belajar biologi tentang jaringan ikat. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Berikut adalah indikatornya. Hai, hari ini kita akan belajar tentang jaringan ikat. Apa aja itu jaringan ikat, apa itu jaringan ikat, dan bagaimana bentuk dari jaringan ikat. Kita pasti pernah melihat suatu bangunan kan? Bangunan memiliki dinding, lantai, jendela, atap, dan sebagainya. Bahan-bahan dari pembuatan bangunan seperti batu bata, besi, batu, dan pasir. Apakah dari keempat bahan ini kita bisa dapat membuat bangunan dengan baik? Jawabannya tidak, karena bangunan kita akan menjadi seperti ini. Mengapa ini terjadi? Mungkin kita melewatkan suatu material penyusun yang sangat penting, yaitu semen. Kita melewatkan semen sebagai material yang sangat penting dalam mengkonstruksi suatu bangunan. Semen berperan dalam mengikat material lain dan membantu bangunan menjadi kokoh. Nah, kita lihat dong perbedaannya. Nah, sekarang kita udah mengetahui dong bahwa semen berperan sebagai material pengikat, material pengisi, dan material penyokong. Sama seperti sebuah bangunan, tubuh manusia memiliki material yang berfungsi mengikat dan menghubungkan organ pada bagian lain dalam tubuh. Material itulah yang disebut dengan jaringan ikat. Kita dapat banyak sekali melihat atau mencari tahu jaringan ikat. Tapi salah satunya itu adalah tendon yang menghubungkan otot dan tulang. Karakteristik jaringan ikat terbagi menjadi 3, berasal dari mesenkim, mempunyai perbedaan derajat jumlah pembuluh darah, dan tersusun dari sel dan matriks ekstraseluler. Berikut adalah bagian komponen penyusun jaringan ikat. Jaringan ikat tersusun atas sel dan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler terdiri atas substansi, dasar, dan serat. Substansi dasar merupakan molekul seperti gel yang tersusun dari air, proteoglikan, dan glukosaminoglikan. Berikut adalah sel yang berada dalam matriks jaringan ikat. Beberapa contoh sel jaringan ikat seperti fibroblast, kondrosit, osteosit, adiphospit, sel darah putih, dan sel emas. Perlu diketahui beberapa jenis sel pada jaringan ikat memiliki 2 fase, yaitu fase muda dan fase dewasa. Contohnya seperti fibroblast menjadi fibrosit, kondroblast menjadi kondrosit, dan osteoblast menjadi osteosit. Ada 3 jenis serat di jaringan ikat. Yang pertama, retikular yang merupakan serat yang pendek dan membentuk jaring halus. Selanjutnya ada serat elastin yang tipis dan panjang. Yang terakhir, kolagen merupakan serat yang fleksibel dan paling kuat dan paling banyak dijumpai di dalam tubuh. Klasifikasi jaringan ikat terbagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan ikat sejati, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat cair. Jaringan ikat sejati terbagi menjadi 2, jaringan ikat padat dan ikat longgar. Jaringan ikat penyokong terbagi menjadi 2, tulang dan kartilago. Jaringan ikat cair hanya terbagi menjadi 1, yaitu darah. Nah, selanjutnya yaitu jaringan ikat sejati. Apa sih itu jaringan ikat sejati? Dan bagaimana klasifikasinya seperti yang tadi dijelaskan? Nah, jaringan ikat sejati terbagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama, jaringan ikat longgar memiliki substansi dasar dan sel lebih banyak daripada serat, sementara jaringan ikat padat jumlah serat lebih banyak daripada sel. Jaringan aeroal adalah salah satu contohnya. Jaringan yang berfungsi untuk mengikat jaringan lain dan organ-organ. Terdapat di antara kulit dengan otot, juga di usus dan pembuluh darah. Contohnya seperti ini. Jaringan lemak. Jaringan lemak yaitu jaringan yang tersusun atas sel-sel adiphospit, berfungsi dalam menyimpan cadangan energi dan sebagai insulator tubuh. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Berikut adalah gambar lemak berada di bawah kulit.
Jaringan ikat padat teratur tersusun atas serat-serat kolagen dan sel fibroblas yang berhimpitan secara paralel dan sangat kuat. Untuk jaringan ikat padat adalah tendon dan ligamen. Jaringan penyokong, jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan. Tulang tersusun atas sel-sel tulang osteosit dan matriks. Matriks terdiri dari zat perekat kolagen dan endapan garam mineral. Osteosit terletak secara teratur dalam lakuna. Osteosit tersusun secara konsentris disebut lamela. Lamela mengelilingi lubang kapiler darah yang disebut saluran haversi. Osteosit saling berhubungan melalui kanalikuli. Tulang dibedakan menjadi dua, tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak tersusun dari matriks yang rapat. Tulang spon tersusun dari matriks yang longgar. Tulang lawan memiliki matriks yang elastis dan tebal dengan sel-sel tulang rawan. Contohnya seperti tulang rusuk, hidung, dan telinga. Tulang rawan hialin, matriks berwarna putih kebiruan dan transparan dengan konsentrasi serat elastis yang lebih tinggi. Contohnya tulang rusuk kita. Tulang rawan elastis, matriks berwarna kuning dengan serabut kolagen yang berbentuk seperti jala dan lebih lentur. Contohnya telinga kita. Tulang lawan fibrosa, matriks berwarna gelap dan keruh dengan serabut kolagen yang tersusun secara sejajar. Jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan tubuh. Komponen utama darah berupa cairan yang berisi sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, keping darah, trombosit, dan cairan plasma darah. Bentuk komponen darah yaitu terdiri dari limfosit, sel darah merah, plasma, granulosit, dan keping darah. Fungsi darah mengangkut oksigen dan karbon dioksida, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa metabolisme, dan mengangkut hormon. Nah, sudah dilihat kan penjelasannya bagaimana? Luar biasa bukan? Sebelum kita tutup, mari kita lihat salah satu kata motivasi berikut ini. Tidak peduli apa yang dilakukannya, setiap orang memainkan peran sentral dalam sejarah dunia, dan biasanya ia tidak mengetahuinya. Terima kasih telah menonton video ini. Kami dari Universitas Syakuala Aceh, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.